Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi akuntansi keuangan. Kita akan membahas pencatatan metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tidak tertagih. Piutang akan dicantumkan dalam neraca sebesar jumlah yang akan dapat direalisasikan atau nilai realisasi, yaitu jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Jumlah yang diharapkan dapat ditagih dihitung dengan cara jumlah piutang yang dapat ditagih sama dengan jumlah piutang dikurangi taksiran piutang tak tertagih. Jumlah piutang yang tidak dapat tertagih diakui sebagai kerugian piutang. Besarnya kerugian piutang dapat dicatat dengan menggunakan 1. Metode penghapusan langsung, 2. Metode cadangan. Bagaimana pencatatan kerugian piutang tak tertagih? Di sini misalnya ada perusahaan menghitung taksiran kerugian piutang tak tertagih dengan metode langsung atau direct method, tidak ada taksiran atau tidak ada jurnal. Metode tidak langsung atau indirect atau allowance method, jurnalnya adalah kerugian piutang debit, cadangan kerugian piutang kredit. Bagaimana jika saat penghapusan piutang? Jurnalnya metode langsung, beban kerugian piutang debit, piutang kredit. Metode tidak langsung, cadangan kerugian piutang debit, piutang kredit. Jika ada pernyataan kesanggupan debitur bayar piutang yang sudah dihapus, metode langsung, piutang debit, beban kerugian piutang kredit. Kemudian metode tidak langsung, piutang debit, cadangan kerugian piutang kredit. Kemudian ada pembayaran dari debitur yang menyatakan sanggup membayar. Jurnalnya metode langsung, cash debit, piutang kredit. Kemudian jurnal untuk metode tidak langsung, cash debit, piutang kredit. Bagaimana jika debitur yang sudah dihapuskan kemudian langsung datang dan langsung membayar? Jurnal untuk metode langsung adalah cash debit, beban kerugian piutang kredit. Kemudian metode tidak langsung, cash debit, cadangan kerugian piutang kredit. Perhatikan contoh berikut ini. Tanggal 31 Desember 2019, piutang di neraca saldo sebesar 225 juta rupiah. Ditaksir 3% tidak akan dapat diterima. Jurnal metode langsung tidak ada taksiran. Metode tidak langsung jurnalnya adalah kerugian piutang debit Rp6.750.000, kemudian cadangan kerugian piutang kredit Rp6.750.000. Rp6.750.000 ini didapat dari 3% dikali Rp225 juta. Kemudian ada transaksi tanggal 2 Januari 2020, Haryanto dinyatakan pilot. Utangnya sebesar 20 juta dihapuskan. Bagaimana jurnal metode langsung? Jurnalnya adalah beban kerugian piutang debit 20 juta rupiah, piutang kredit 20 juta rupiah. Jurnal metode tidak langsung, cadangan kerugian piutang debit 20 juta rupiah, piutang kredit 20 juta rupiah. Kemudian tanggal 2 Maret 2020, Haryanto datang dan menyatakan sanggup membayar. Jika ada kesanggupan seperti ini, jurnal metode langsung adalah piutang debit 20 juta rupiah. Kita memunculkan kembali piutangnya. Kemudian beban kerugian piutang kredit 20 juta rupiah. Untuk metode tidak langsung, piutang debit 20 juta rupiah, cadangan kerugian piutang kredit 20 juta rupiah. Kemudian tanggal 2 April 2020 Haryanto membayar utangnya. Tanggal 2 Maret kan sanggup, kemudian tanggal 2 April membayar. Bagaimana jurnalnya? Tentunya debitnya adalah cash 20 juta rupiah, kemudian piutang kredit 20 juta rupiah. Kemudian metode tidak langsung, cash debit 20 juta rupiah, piutang kredit 20 juta rupiah. Bagaimana jika ada nasabah yang langsung membayar utang yang telah dihapuskan tanpa ada pernyataan kesanggupan? Misalnya tanggal 21 April 2020, Sinta datang langsung membayar utang yang telah dihapuskan sebesar 7 juta rupiah. Jurnal metode langsung adalah
kas debit 7 juta rupiah, kemudian kreditnya adalah beban kerugian piutang 7 juta rupiah. Metode tidak langsung, kas debit 7 juta rupiah, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang 7 juta rupiah. Penentuan besarnya cadangan ada pendekatan laba rugi atau penjualan, kemudian ada juga pendekatan neraca berdasarkan saldo piutang. Dinaikkan sampai persentase tertentu dari saldo piutang, kemudian ditambah dengan persentase tertentu dari saldo piutang, kemudian dinaikkan sampai jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan analisa umur piutang. Kita lihat contoh soal 1. Di sini ada saldo akun piutang, cadangan kerugian piutang, penjualan, atau penjualan, dan potongan penjualan. Buatlah jurnal penyesuaian untuk mencatat taksiran kerugian piutang jika besarnya beban kerugian piutang saat tertagih ditentukan A 2,5% dari penjualan, B 2,5% dari penjualan bersih, C 2,5% dari penjualan kredit. Kerugian piutang ditentukan 2,5% dari penjualan. Di sini penjualan sebesar 12 juta rupiah. Kita tentukan 2,5%-nya. Jadi 2,5% kali jumlah penjualan. 2,5% kali 12 juta sama dengan 300.000 rupiah. Jurnalnya beban kerugian piutang debit 300.000 rupiah, cadangan kerugian piutang kredit 300.000 rupiah. Kemudian B, kerugian piutang ditentukan 2,5% dari penjualan bersih. Di sini penjualannya adalah 12 juta rupiah. Kemudian untuk mencari penjualan bersih dikurangi dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Sehingga 2,5% dikalikan jumlah penjualan 12 juta ini, kemudian dikurangi retur penjualan 400.000 rupiah, dikurangi dengan potongan penjualan 200.000 rupiah, maka sama dengan 285.000 rupiah. Jurnalnya adalah beban kerugian piutang debit 285.000, cadangan kerugian piutang kredit 285.000 rupiah. Kerugian piutang ditentukan 2,5% dari penjualan kredit. Di sini penjualan seluruhnya adalah 12 juta rupiah. Ternyata 75%-nya adalah kredit, 25% tunai. Sehingga kita tentukan 2,5% kali jumlah penjualan kredit. 2,5% kali 75% kali 12 juta rupiah sama dengan 225.000 rupiah. Jurnalnya adalah beban kerugian piutang debit 225.000, cadangan kerugian piutang kredit 225.000 rupiah. Contoh soal 2, sini ada saldo akun-akun untuk piutang, cadangan kerugian piutang, penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Buatlah jurnal penyesuaian untuk mencatat taksiran kerugian piutang jika cadangan kerugian piutang dinaikkan menjadi 5% dari saldo piutang, ditambah 5% dari saldo piutang, dinaikkan sampai jumlah yang dihitung berdasarkan analisa umur piutang. Di sini analisa umur piutangnya sudah dihitung, umur 1 sampai 30 hari, jumlahnya 2.500.000 rupiah, persentase kerugiannya adalah 1%, taksiran kerugian piutang 25.000 rupiah, dan seterusnya sudah ada data sehingga didapat taksiran kerugian piutang sebesar 203.000 rupiah. Cadangan kerugian piutang dinaikkan sampai 5% dari saldo piutang. Cadangan kerugian piutang 70.000 rupiah. Di sini adalah kredit. Kemudian mau dinaikkan menjadi 5%. 5% kali saldo piutang sama dengan nanti dikurangi dengan saldo CKP-nya. Karena ini kredit berarti nanti dikurangi dengan yang sudah ada. Kalau misalnya di sini saldonya CKP-nya adalah debit, maka kita tambahkan supaya saldo normal CKP adalah kredit. 5% kali 3.800.000 adalah 190.000. Jadi akan dinaikkan menjadi 190.000 rupiah. Sementara kita sudah ada CKP di kredit 70.000, maka dikurangi 70.000, kurangnya adalah 120.000 rupiah. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah beban kerugian piutang debit 120.000 rupiah, cadangan kerugian piutang 120.000 rupiah kredit. Cadangan kerugian piutang ditambah 5% dari saldo piutang. Di sini saldo piutangnya adalah 3.800.000 rupiah.
cadangan kerugian piutangnya akan ditambah. Tadinya ada Rp70.000, kita menambah 5% kali saldo piutang. 5% kali Rp3.800.000 sama dengan Rp190.000. Sehingga jurnalnya adalah beban kerugian piutang Rp190.000 debit, cadangan kerugian piutang kredit Rp190.000. Cadangan kerugian piutang sampai jumlah tertentu dari umur piutang. Sini kita lihat untuk taksiran kerugian piutangnya adalah Rp203.000, sudah ada Rp70.000, maka Rp203.000 dikurangi Rp70.000 sama dengan Rp133.000. Jurnalnya adalah beban kerugian piutang debit Rp130.000, cadangan kerugian piutang kredit Rp133.000. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.